Beberapa hari yang lalu, saya mengisi materi pendidikan pemilih yang diadakan oleh KPU RI. Sebelum sesi saya dimulai, panitia meminta seluruh peserta mengikuti pretest. Dan pretestnya itu multi choice, pilihan ganda. Iseng-iseng, saya ikutan mengisi pretest tersebut. Dan salah satu pertanyaan pada pretest itu adalah, apa sistem demokrasi yang digunakan di Indonesia? Dan saya kegocek, ngerti kegocek kan? Kegocek. Saya salah pilih jawaban, maklum, pemateri magang. Saya ingat sekali, pilihannya itu ada beberapa, ada 4 atau 3 gitu ya. Yang saya ingat pilihannya itu ada demokrasi parlementer, kemudian demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi reformasi. Ada 4 ya. Namanya pilihan ganda kan rata-rata A sampai D gitu ya. A, B, C, D. Nah, kalau kalian dihadapkan pada pilihan itu, coba saya pengen tahu, mana yang akan kalian pilih? Kalian akan milih demokrasi yang mana yang digunakan di Indonesia? Berdasarkan pertanyaan di pretest tersebut. Apakah kalian akan memilih Indonesia menggunakan demokrasi parlementer? Atau demokrasi Pancasila? Atau demokrasi reformasi? Atau demokrasi terpimpin? Kalau kalian memilih jawaban demokrasi parlementer, jawaban kita sama. Dan yang benar adalah demokrasi Pancasila. Artinya jawaban saya pada saat itu salah. Ya. Tapi gini teman-teman. Sebelum kita mengakui kebenaran jawaban demokrasi Pancasila, mari kita bahas terlebih dahulu tentang demokrasi parlementer. Kita mulai dari pertanyaan, apakah ada yang namanya demokrasi parlementer? Jawabannya ada. Dan Indonesia juga pernah menggunakannya, tepatnya di tahun 1950 sampai 1959. 9 tahun Indonesia menggunakan sistem demokrasi parlementer. Pada saat demokrasi parlementer itu diterapkan, nah di masa itu tuh dikenal dengan istilah era demokrasi liberal. Ya memang sih ya teman-teman, kita tuh harus mengakui dalam dunia demokrasi dan ketatanegaraan tuh banyak sekali istilah-istilah yang sering membuat kita kegocek saat menjawab pertanyaan yang menggunakan sistem multiple choice atau pilihan ganda. Apalagi kalau diburu-buru tuh ya, ada waktunya gitu, harus selesai 5 menit, harus selesai 10 menit, jumlah soalnya sekian puluh atau sekian ratus. Fokus kita kan kegocek juga gitu ya. Nah, untuk kalian yang berminat menjadi calon anggota KPU di tingkat kabupaten, kota, atau mungkin di tingkat provinsi, sebaiknya tonton konten ini sampai akhir. Karena saya akan beri tips supaya tidak kegocek pilihan ganda. Nah, oke. Kita lanjutin nih, kembali ke demokrasi parlementer. Jadi, hingga saat ini tuh sebenarnya cukup banyak negara-negara di dunia yang masih menggunakan sistem demokrasi parlementer. Inggris adalah negara yang sering dianggap sebagai model awal sistem parlementer, di mana kekuasaan kepala pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri. Sementara kepala negaranya itu kepala negaranya oleh raja lah intinya ya. Jadi raja atau ratu gitu, itu kepala negaranya. Sedangkan kepala pemerintahannya beda. Kalau di Inggris atau di Kanada atau di Malaysia ya, dan di beberapa negara lain itu sebetulnya Perdana Menteri. Indonesia juga pernah punya Perdana Menteri. Perdana Menteri Indonesia yang pertama kali bernama Sultan Syahrir. Saya udah pernah bahas di konten saya sebelumnya. Cek aja konten-konten saya. Nah, jadi dalam konsep demokrasi parlementer itu, raja atau ratu itu yang memiliki peran seremonial. Sementara peran teknis penyelenggaraan negara lah itu ada di tangan si Perdana Menteri. Oke, ini caranya supaya kita bisa membedakan dengan mudah mana sistem parlementer dan mana sistem demokrasi Pancasila. Oke, kemudian juga ada Kanada, tadi udah saya singgung ya. Selain Inggris yang menjadi barometer demokrasi parlementer, ya juga ada Kanada. Nah, Kanada ini dengan sistem yang sama, di mana Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan raja sebagai kepala negara. Ada yang tahu raja Kanada sekarang siapa? Tulis di kolom komentar. Oke? Ayo, sekarang teman-teman, mari kita jujur dan coba berpikir logis. Sebenarnya, apakah kita menggunakan demokrasi Pancasila murni
di mana kepala negara juga memiliki peran sebagai kepala pemerintahan, atau sebenarnya masih ada tuh aroma-aroma kepala pemerintahan yang terpisah tapi di bawah kendali kepala negara? Tidak perlu dijawab, karena jawabannya ini ada di wilayah politis dan kita tidak berada di wilayah itu, oke? Lebih baik sekarang kita mikir kenapa Indonesia disebut negara demokrasi tapi dengan embel-embel Pancasila. Kenapa nggak cukup disebut demokrasi aja gitu loh? Nggak usah demokrasi Pancasila. Ayo, kita cari jawabannya. Jangan skip, tonton terus ya. Saya coba jelaskan soalnya nih. Kalau salah atau kalian tidak setuju dengan penjelasan saya, silahkan respon di kolom komentar. Jadi gini teman-teman, ada alasan besar kenapa Pancasila ditempelkan di situ. Dan percaya deh kalian ya, kalau kita ngerti maksudnya, ya, maksud demokrasi Pancasila ini, maka cara kita, orang Indonesia, anak muda dan semua warga negara Indonesia, untuk ikut pemilu dan cara kita melihat politik bakal berubah total. Percaya sama saya, percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya sama saya kan jadi syirik. Benar nggak, friend? Kalau kalian mencari sumber informasi yang membahas tentang dunia kepemiluan dan demokrasi, kalian sudah berada di channel yang tepat. Silahkan subscribe supaya nggak ketinggalan update-nya. Sekarang kita masuk ke topik utama. Demokrasi Pancasila. Itu sebenarnya apa sih? Banyak orang bilang gini, demokrasi ya demokrasi lah, nggak usah pakai ini itu, nggak usah pakai Pancasila, parlemen, terpimpin, dan lain-lain. Tapi di Indonesia, kita punya nilai tambah yang bikin demokrasi ini khas. Apa itu? Ya tadi, demokrasi Pancasila. Artinya, rakyat tuh pegang kedaulatan, jadi absolut. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Tapi, setiap keputusan politik harus selalu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi gini loh, teman-teman, ini bukan hanya soal suara terbanyak. Jadi bukan sekedar soal itu. Menang sih dengan suara terbanyak, oke. Tapi ini juga harus mempertimbangkan asas keadilan sosial. Harus mempertimbangkan musyawarah dan persatuan. Nah, kalau demokrasi liberal mementingkan individu, beda dengan demokrasi kita, demokrasi Pancasila yang tetap mengutamakan kebersamaan dan nilai luhur bangsa. Nah, hubungannya dengan pemilu apa? Pemilu itu, sampai muncrat saya, pemilu itu jadi sarana utama rakyat buat menjalankan kedaulatannya. Oke? Tapi, ini ada tapinya nih. Dalam kajian saya di buku Indeks Partisipasi Pemilu dan Tantangan Masa Depan Demokrasi yang saya tulis, ya, partisipasi itu nggak cuma hadir nyoblos di TPS, men. Tidak sesederhana itu. Karena partisipasi juga berarti ikut jadi pemantau pemilu. Ini contoh aja gitu ya. Contoh bentuk-bentuk partisipasi. Jadi pemantau pemilu, ikut jadi penyelenggara, bahkan ikut nyebarin edukasi politik biar masyarakat lain lebih paham. Makanya kualitas partisipasi itu penting. Jadi gini, pemilih pada saat pemilu maupun pilkada yang hanya ikut-ikutan atau tergoda uang, jelas beda dengan pemilih yang benar-benar paham visi, misi, dan rekam jejak kandidat. Penting banget tuh. Visi, misi, rekam jejak ini menjadi bagian penting bagi pemilih untuk menentukan pilihannya. Nanti akan saya kasih tips gimana cara menentukan pilihan yang benar. Tapi di konten lainnya, makanya subscribe sih. Oke? Masalahnya gini teman-teman, demokrasi kita tuh masih punya banyak tantangan. Saya tidak mengatakan ini sebagai kelemahan atau ini sebagai kemunduran gitu, enggak. Tapi ini adalah tantangan kita. Tantangan penyelenggara pemilu, tantangan pemuda, tantangan masyarakat, pemerintah, dan semua stakeholder termasuk partai politik. Salah satu tantangan yang paling sering mengemuka pada saat pemilihan pilkada tentu adalah politik uang, money politik. Ya, ini memang masih menjadi penyakit lama yang bikin demokrasi terasa transaksional. Kalau politik dijalankan kayak jual beli suara,
ya hasilnya juga nggak bakal melahirkan pemimpin yang benar-benar berjuang buat rakyat. Lalu juga selain itu masih ada masalah polarisasi dan disinformasi. Ini semua saya tulis di buku saya ya. Jadi teman-teman kalau mau lebih lengkapnya silahkan cek link di deskripsi. Saya udah siapin bukunya di sana. Baik yang bentuk hard copy maupun yang soft copy atau e-book. Polarisasi dan disinformasi ini juga problem kita di setiap pemilu maupun pilkada. Kalian pasti kan sering lihat tuh di media sosial gimana orang bisa gampang banget terpecah gara-gara berita hoax. Bukan cuma bikin gaduh itu berita ya, tapi juga bikin banyak orang jadi malas ikut terlibat dalam politik. Gitu loh, itu bahayanya hoax. Oke? Ngopi dulu, mana kopiku tadi? Ternyata panjang ini pembahasan kita. Oke, teman-teman, kita lanjutin ya. Ada lagi nih problem. Selain politik uang, polarisasi, disinformasi, hoax, problem berikutnya yang saya juga gali, saya lakukan riset, kemudian saya tuangkan di dalam buku saya, itu adalah tentang kepercayaan publik, public trust. Jadi banyak orang tuh ngerasa politik itu cuma milik elit. Jadi hanya sekelompok orang yang elit, orang-orang para petinggi-petinggi negara aja gitu loh. Sementara suara rakyat biasa nggak banyak didengar. Gitu loh. Jadi ini pemahaman yang muncul di masyarakat. Mereka berpikir, bahkan mungkin sebagian dari kita, teman-teman yang nonton konten saya juga, harus ikut serta mengedukasi publik bahwa politik itu bukan persoalan para pemimpin-pemimpin negara gitu ya, bukan persoalan pemerintah saja, bukan persoalan elit-elit politik, bukan persoalannya ketum parpol dan sekjen parpol, bukan. Ini juga problem yang mengharuskan kita hadir di tengah-tengah persoalan-persoalan kebangsaan gitu ya. Kenapa? Ya karena tadi bahwa kita adalah pemegang kekuasaan tertinggi, bahwa masyarakat adalah pemegang kekuasaan tertinggi absolut itu. Kedaulatan rakyat milik kita. Jadi para anggota legislatif, kemudian pemimpin-pemimpin negara di lembaga eksekutif, ya mereka hanya sebagai pihak-pihak atau orang-orang yang kita percaya untuk mewakili kepentingan kita sebagai rakyat dalam mencapai kesejahteraan sosial, kemakmuran, dan lain-lain. Kira-kira gitulah ya. Jadi, demokrasi yang sehat tuh butuh rakyat percaya penuh bahwa sistem ini memang untuk mereka, untuk rakyat, untuk kita. Dan tahukah kalian, tantangan terbesarnya justru datang dari generasi muda. Secara jumlah, anak muda itu adalah pemilih mayoritas. Oke? Tapi survei sering menunjukkan minat mereka nih, generasi muda pada politik formal itu masih rendah. Banyak yang merasa partai politik tuh nggak mewakili suara mereka gitu. Ini masalah besar saya kira. Karena pemuda ini mendominasi jumlah pemilih gitu loh. Dan itu faktual ya. Setiap pemilu maupun pilkada saya selalu perhatikan. Jumlah pemilih kita baik di tingkat lokal maupun nasional itu selalu didominasi oleh pemilih muda. Artinya apa? Kalau generasi muda ini cuek, pemilih muda ini acuh tak acuh, maka demokrasi bisa berhenti berkembang. Padahal nih teman-teman ya, di era digital sekarang, anak muda tuh justru punya potensi untuk menggerakkan demokrasi lewat kreativitas, literasi digital, dan keterlibatan aktif. Harapannya jelas, kita butuh generasi muda yang jadi motor penggerak demokrasi. Pendidikan politik dan literasi digital harus ditingkatkan biar anak muda nggak gampang terjebak hoax atau politik identitas. Oke? Nah, si demokrasi Pancasila nih harus jadi pegangan supaya kita nggak salah jalan dan tetap berada di jalur yang mengutamakan persatuan dan musyawarah. Oke. Jadi, teman-teman, demokrasi Pancasila itu bukan sekedar sistem politik, tapi cara hidup kita sebagai bangsa. Dan pemilu itu ibarat cermin, kualitasnya nunjukin seberapa dewasa demokrasi kita. Kalau kita aktif, kritis, dan cerdas dalam berpartisipasi, masa depan Indonesia di tahun 2045 tuh benar-benar bisa menjadi Indonesia emas. Tapi kalau anak mudanya udah cuek, acuh tak acuh, aduh,
demokrasi bisa jadi formalitas belaka. Pemilunya hanya sekedar acara 5 tahunan tanpa makna. Oke, itulah bahayanya ketika anak muda tidak lagi memiliki gairah untuk berpartisipasi secara bermakna di dalam dunia politik melalui pemilu. Ya. Jadi saat ini yang saya ingin mengajak teman-teman untuk aktif menjadi penentu masa depan bangsa dengan memahami apa itu pemilu, demokrasi, dan seberapa penting kedaulatan rakyat itu dijaga oleh kita. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like, share ke teman-teman, biar makin banyak yang melek politik, dan nanti pada saat pemilu 2029 sudah memiliki bahan untuk menentukan pilihan dengan baik dan benar. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan yang paling penting subscribe channel ini. Karena perjalanan demokrasi Indonesia masih panjang dan kita semua adalah bagian dari sejarah itu. Tolong like, ini capek banget saya ngomong dari tadi nih. Bermenit-menit sih sudah. Belum lagi nanti ngeditnya, belum lagi nanti masukin efek, belum lagi nanti motong-motong bagian yang kacau, yang salah. Effort banget, Pak. Tolong like, komen yang bener, nyambung komennya ya, jangan cuma hadir. Sampai ketemu di konten saya berikutnya. Selesai.